belajar firman Tuhan. Kitab Lukas pasalnya yang ke-15 ayat 11 sampai 32. Kita baca secara responsoria. Boleh ditengok di handphonenya ya, karena RCD kita yang hari Jumat kami ke Pasir tutup karena masih lebaran. Kita tunggu sampai siap. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Di handphone juga bisa ya. Kita baca responsoria. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Kita baca firman Tuhan. Beginilah bunyi firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Kita baca responsoria. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang terjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan mati dan pergi kepada Bapakku dan kepada kerajaannya. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka berkata dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu bergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapat kehilangan orang dan membunuh dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lepaslah bawa kemari jubah yang baik, pakaianlah pada badannya, dan kenakanlah cincin pada dadanya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tampun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan mendapat kembali, maka membela mereka ke surga dia. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hambanya dan berkata kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita akan bersukacita dan bergembira karena itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Amin, puji nama Tuhan. Saya rasa kita semua sudah hafal alur ceritanya ini ya. Sudah tahu, sudah hafal. Tapi Bapak Ibu, kita mau mengerti sama-sama belajar apa yang mau kita pelajari dengan firman Tuhan hari ini. Tema firman Tuhan hari
Tiala patah si sulungon isi tahe. Si sulungon isi tiala patah. Dari sana barat, kalau Inggris dulu. Si sulung siap kanan, si bungsu siap kuda. Tema firman Tuhan hari ini adalah apakah aku si sulung? Salam kanan kirinya. Katakan, apakah aku si sulung ini aja? Kalau gak ada sampingnya ke belakangnya. Apakah aku si sulung? Jangan sepuluh doang muda. Jangan ada halus. Kalau ada kope, salam ke belakangnya ke sampingnya. Apakah aku si sulung? Itu tema firman Tuhan hari ini. Latar belakang firman Tuhan ini Bapak Ibu ada dalam kitab Lukas pasal 15 ayat 1. Saya baca pasal 15 ayat 1 dan ayat 2. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Latar belakang ditulis ayat ini Bapak Ibu, karena ayat 1, ayat 2, orang Farisi ahli Taurat yang katanya pintar dengan firman Tuhan, mereka melihat Yesus duduk bersama sahundulan, doa akan pelacur, doa akan permalu, doa akan berdosa. Ketika Tuhan mendengar orang Farisi ahli Taurat bersungut-sungut, makanya Tuhan memberikan 3 perumpamaan. Yang pertama, pasal 15 ayat 1 sampai 7, perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang kedua, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Napa teluhan? Perumpamaan tentang anak kon geleng nago. Nga bersungut-sungut marbete-betebe aka orang Farisi ahli Taurat. Maka Tuhan memberikan 3 perumpamaan supaya mereka tidak bersungut-sungut. Inilah arti perumpamaan itu dan inilah maksudnya Bapak Ibu. Kita baca dari ayat 1 ayat 11. Yesus berkata, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, berikanlah kepadaku harta warisan. Ini anak yang kurang asam. Perlu diasami supaya asam kan? Kenapa dikatakan anak yang kurang asam? Ini menurut tradisi orang Yahudi, ini anak yang kurang asam. Tidak tahu adat dan tidak tahu sopan santun. Kenapa? Karena saat itu tradisi orang Yahudi tidak bisa meminta hak warisan kalau orang tuanya masih hidup. Mangolu dope omak do bapak dan gue menjalo harta warisan. Beda sama kita orang Batak, ada pajayan. Asing lo pajaya ada, asing harta warisannya tidak bisa. Si bungsu minta. Di ayat 11 ayat 12, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Dilihat bapaknya dong? Dilihat dong? Dilihat bapaknya dong. Bapak ini mau perbagianku. Dilihat. Setelah dikasih ayat 13, beberapa hari kemudian dijual. Setelah dijual, pergi. Setelah pergi, diboroskan, berpoya-poya. Anak bungsu ini meminta warisan karena dia tidak mau tinggal satu rumah dengan bapaknya. Dia tidak mau diatur oleh bapaknya. Bapak Ibu, jangan kita salah. Cerita ini menggambarkan si anak bungsu ini, inilah menggambarkan orang-orang berdosa yang akhirnya bertobat. Si anak sulung, si kanan, inilah menggambarkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang taat firman Tuhan, tetapi tidak dan tetapi iri melihat orang bertobat percaya. Dan Bapa yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini adalah gambarannya supaya kita mengerti. Sering sekali mudah-mudi kita semua tidak mau hidup dekat dengan Tuhan. Makanya kita mau lari. Dia jual hartanya, dia berpoya-poya karena apa? Pasti tinggal di rumah bapakku ada aturan. Pasti mengikut Kristus itu ada aturan. Engkau gereja tidak hari Minggu, engkau saat teduh, engkau renungan, engkau bayar persembahan, engkau bayar perpuluhan. Ada aturan ketika saya dan Bapak Ibu mengikut Tuhan. Ada aturan ketika si bungsu ini tinggal bersama bapaknya.
timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarang. Ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Karejoh hewan disuruh. Karejoh hewan disuruh. Saat itu binatang berdua haram bagi umat Yahudi, dan orang Yahudi dilarang dan haram bekerja pada orang non Yahudi. Tapi majikan naik, tuan naik bukan orang Yahudi, dia bekerja itu kan. Ale aladang ada muda. Ngahabis beatai, ngahabis beri masuda, timbullah kelaparan dan mga beribadah, terpaksa karejo ibadah kepada majikan, kepada tuannya. Ternyata dipikirnya setelah dia bekerja ngabuebe gazina mamluhor si panganon. Kerja ada upahannya ya, kerja pasti dibayar ya. Ternyata tak cukup. Malelo pensi ubiona, lapar. Dibayar nama binui mangan. Terkiu dibayar mamere alang-alangnya. Habis harus alang di bedua. Pas dia alang ibadah. Artinya apa? Dia sama seperti binatang. Ada tangan. Jadi di SMP itu pun ada dijangkau nomor 10. Dia memerda di mulut tomatur bapak kan. Dia sama mulut jorok dia beli punah tu dia beli punah lari itu sih. Dan ada pensil dok karotas. Dibuat ma'ar. Dibuat masa lebar karotas. Ini dia masih tamat-tamat SMP lah kurasa itu ini. Nah ini SD kita geleng. Memang di karotasi surat perpisahan. Pakai arang. Mudah-mudahan kenal arang? Kenal ya? Di surat mah di karotas. Lau nama au bapak oma unang belului aku. Nah kan? Kayak kau tahu mak mula masa sekolah kau makan. Malah itu. Udah surat nak jangan tak. Kalau bapak ni, lah si pasal pun mula dia nama orang malay ini kan. Betul ni memang aku kan. Kayak mana pun orang tua itu kita dari kita wah kan. Jadi, tak ada bulan lain. Mula mana? Ali mula pergi binti-binti malam tu jamu nami. Tolong si tu jamu dia. Opung betul harus menyelamatkan. Tu jamu dia opung mai tak ada. Bosan mula. Tak tolong apa ay marbalo. Dia kata ulo marbalo. Najulot tong di huta-huta si potong masar marbalo. Kayu besar dipotong di singso, itulah dijuali. Marbalo mantong, kaparbalo mai. Kalau lo kaparbalo gimana kerjona? Manik suau. Diukur-ukur, baik tu mobil antar. Itulah di hutan matong. Laku-laku atau lah di kelas tulis SMP kan, mangulu di ngulu-ngulu memang kan. Jadi orang bapakku, mula dinda. Tak tahu orang buah bulu mula pada jalan. Lo yang dalam musim ini, begitulah bapak ini. Habis dipoya-poyakan si bungsu ini, kembali lagi maka diterima. Apa dosa kita? Apa masa lalu kita yang menjadi penghalang kita dengan Tuhan? Ada kalak batak madokot, hamu mula ipanjati itu madikot, dan ada hamatianna. Tuhan datang memang untuk orang berdosa. Ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan bagi itu. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku. Aman tak hedang online di pakat tuana. Kami bapakku jual mana bola di hutan kami. Gokak bertani bapakku. Salangannya lagi berlimpah-limpah. Tetapi aku di perantauan ini makan makanan babi. Akhirnya dia sadar. Dia bertobat. Didok matu anak mula nama auto bapakku. Ale, dikimula kau dok matu bapakku bapak. Mula kau mau berdosa biar masalah auto Tuhan dan Tuhan. Unang bejalo gabi kelemu. Edang cocok. Dan layak biar gabi kelemu. Jalo mau sebagai anggotamu, sebagai pembantumu katanya. Pulang pulang betul ya? Pulang. Maka ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia melihat sejauh, ayahnya telah melihatnya. Artinya, Bapa itu, Tuhan itu menunggu-nunggu. Amin. Bapa itu menunggu-nunggu.
Waktu mau lebaran ada viral saya lihat di Facebook kan, mengulat nama buruna, bapak nok di loket temaho, dan produk pebusna, alih di pama bapak nok di buruna, di video buruna mantokan sisa belakang, wadi bema bapak nebengan sajong, tapi dong bapak jamon dosa, alih jam di wangi si bapak na temaho, alani las nirohana pejupang doh buruna na di pangaraton ya, di video kan bapaknya dibuat tulisannya. Saya sudah bilang jam 6 saja ditunggu saya. Ternyata mulai jam 5 nggak dipaima. Jadi Tuhan Yesus, Bapa yang kita sembah, demikian juga. Ditunggu-tunggunya kita amanginang sehari-hari kita mulai ibadah. Amin. Dipaima loh kita sehari-hari kita mubah. Dipaima loh kita sehari-hari roh kita mengalual itu ibadah. Dipaima Tuhan dong. Kita adalah sipata dan tabigi. Kita adalah sipata boy doa tahe. Alami emosi tak boleh datang. Begitu juga Bapak itu. Kata firman Tuhan, dari jauh ayahnya sudah melihat. Ketika sudah dilihat, ketika sudah dekat, apakah marah? Tidak, dirangkul katanya. Dihal, diumak, digorang anggotanya. Dia baju nok bakar, bawa ke sini. Pakaikan cincin, ambil sepatu kasut yang paling bagus, pakaikan kepada anakku. Di utama tibana gelengga dengan sukacita, dipakaikan baju jubah, dipakaikan cincin, tanda cincin orang tradisi Yahudi. Ketika dibuat ke jarinya itu tandanya dia adalah anaknya. Itu tandanya. Roy banget tuh jauh di bapaknya damar sepatu. Dipanggil anggotanya, pakaikan kasut yang besar, yang cantik, yang mewah. Tidak cukup sampai di situ. Bapaknya bersukacita. Apa kata bapaknya? Ambil seekor lembu tambun. Buat muda lembu tambun. Nak mau nak sehat, nak belga. Potong, adakan pesta. Sukacita Tuhan menyambut orang yang bertobat. Amin. Begitulah Tuhan menyambut kita ketika saya dan Bapak Ibu kembali merlojong mendapat Tuhan. Soalnya malas melawan Tuhan. Tetapi ada satu tokoh yang mau kita pelajari, yaitu si sulung. Roma anak Onan si sulung Syakana. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang di bagian maksuarani akan musik pesta marjau di bapaknya. Di suku mana masa. Apa katanya? Sudah pulang adikmu. Ngarobe adikmi. Ngadiri pumatan. Apa daw? Mangoluk ngarobe musik. Jadi malas miroha. Dipotong seekor lembu. Mangamuk anak Onan Syakana. Maka tema firman Tuhan hari ini, apakah aku si sulung? Apakah saya dan Bapak Ibu si sulung? Jangan masuk ke jauh siapa kanon. Tidak foto bapak lebih banyak turun. Lasmiro haknya. Karena apa? Adekmu yang kupikir hilang sudah mati, sudah kembali. Tetapi marah anaknya si sulung. Ini mau kita pelajari. Konsentrasi semuanya. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Madele manakon nasya kanganon. Aku tak pernah meninggalkan engkau Bapa. Perintahku kuikuti. Tetapi satu ekor kambing pun kupotong supaya aku berpesta sama kawanku, tidak pernah kau kasih. Apa jawaban Bapak? Ayat 30, ini masih marah anaknya si sulung. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali. Apakah aku si anak sulung? Secara logika, siapa dona burjutulada. Dona tinggal mengeradoti di jauh dok bakana. Dan kayak dialog bakana. Secara logika, pantas tadi yang mendapatkan yang lebih baik kan? Tetapi firman Tuhan mau berkata kepada saya dan Bapak Ibu, memang Tuhan datang untuk orang berdosa. Apakah
Engkau memang pelayan musik, pelayan singer, hamba Tuhan. Tetapi apakah ada iri hati di hatimu? Apakah ada kebencian di hatimu ketika engkau melihat orang yang baru percaya diberkati dan bertobat kepada Tuhan? Kalau ada, sesungguhnya kita lebih jahat, kita lebih bejat daripada si bungsu. Perumpamaan ini berikan Tuhan untuk membuka mata hati dan pikiran orang Farisi. Karena di ayat 1 tadi, mereka bersungut-sungut, kenapa Tuhan duduk sepiring dengan orang berdosa? Maka Tuhan mau bilang, lebih baik sama aku yang dulu berjalan berdosa, tetapi ingat kembali pulang ke rumah. Daripada pelayan, rajin gereja, tetapi engkau iri, ada kebencian di hatimu melihat orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Apakah aku si sulung? Nabur jiro memang kau pria, nabur jiro memang kau melayani, nabur jiro memang kau melayani. Tetapi apakah ada iri hati di dalam hatimu ketika kau melihat orang-orang diberkati Tuhan? Jelma manuar AC pomohoman, ya. Sesungguhnya kalau ada, kita lebih parah daripada si bungsu. Yang muda-mudi, tapi jangan muda-mudi bilang aku mago do, songon si bungsu, jual becak kau juga, sebetul berarti kan? Tak tahu toh jalan hidup seseorang ya, muda-mudi ya, kita nggak tahu. Toh si bungsu ini pulang dia ke bapaknya di baik do pesta, misalnya kan? Di jam kedua soalnya atau tidak. Selagi memang ada waktu, teruslah kita belajar memberikan yang terbaik. Amin. Amin. Jadi apakah kita si sulung? Atau apakah kita si bungsu? Tidak pernah aku melanggar perintah. Tinggal doa di jamu, mengeroti di jamu. Telah doa tu ladang, mengeroti di ladang. Ale, tua pese ekor kabit bebapadani ya kong. Secara logika ketika saya membaca firman Tuhan ini, keji betul ya. Memang nabujino na layak kan? Ayat daw ina Tuhan. Alanya ha, berjumpa orang beri hati dalam orang tak kesombongan di hati na Tuhan. Maka Tuhan mau bilang apa? Masa adikmu pulang ke rumah iri hatimu? Masa adikmu bertobat pulang ke rumah engkau iri? Darah dagingmu? Ada keirian di hatimu. Maka Tuhan bilang, lebih baik anak bungsu ini dia bertobat kembali ke rumah, kembali kepada Bapa. Amin. Daripada si bungsu ini. Jadi yang mana aku? Yang mana kita jemaat GBD Hosana? Kita harus tahu dan kita harus percaya janji Tuhan bahwa Tuhan itu menginginkan orang yang bertobat. Kita baca Lukas pasal 15 ayat 7. Seorang muda-mudi membaca dulu ya dengan kuat. Lukas pasal 15 ayat 7. Ayo, siapa muda-mudi boleh baca? Lukas pasal 15 ayat 7. Ayo, yuk baca, kuat. Aku berkata kepadamu, demikian juga adanya sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita kami 99 orang benar yang tidak melakukan pertobatan. Lukas 15 ayat 10. Amin. Kenapa Tuhan menginginkan pertobatan ini? Kenapa Tuhan lebih menerima si bungsu dan tidak si sulung? Karena ternyata satu orang bertobat, surga bersukacita. Satu orang bertobat, malaikat bersukacita. Bapak Ibu, mujizat orang lumpuh disembuhkan, orang buta melihat, hanya kita bersukacita di bumi. Tepuk tangan, puji Tuhan, haleluya. Tetapi di surga tidak. Tetapi satu orang bertobat yang percaya kepada Tuhan, di bumi bersukacita, di surga bersukacita. Katakan amin. Makanya Tuhan bilang mujizat itu bonus. Malam sakit pun tiba-tiba itu bonus, kata Tuhan. Yang paling utama adalah ketika satu orang bertobat, maka surga dan malaikat itu berpesta di surga. Tapi ketika yang lumpuh disembuhkan, yang buta melihat, hanya kita di bumi bersukacita. Tetapi satu orang bertobat. Inilah yang tidak dipahami orang Kristen.
Makanya banyak sekali orang menghakimi, padahal dia tidak tahu kembalinya orang berdosa itulah yang dimiliki. Amin. Amin. Jadi apakah aku si sulung? Apakah aku si bungsu, Bapak Ibu? Yang pertama kita belajar dari si sulung, muruk debana. Yaitu Fikaoni ayat 28. Dia marah. Kemudian ayat 29 dia iri. Ayat 30 dia menjelek-jelekkan dan dia menjelekkan adiknya dan meninggikan dia. Kita mau belajar dari si sulung, siap kanan. Kristen seperti apakah aku? Tong dope moho manau di dongakku ngali. Tong dope ngalia nau di dongakku moho apa? Tong dope protes kita ketika dari ujung rambut sampai ujung kaki orang kita tengok bajunya cantik. Cerita aku sama mertuaku di Pekanbaru. Mertua apa? 3 jalan berkaya lu terus cuma ini kan. Sampai ujung rambut sampai ujung sepatu dah tolak mengikutan kata si mertuaku kan. Jadi aku jengkol dan baru omak baju ni gari mabuaro diusir usir gereja niku. Dan ya, ali gaya naik mak. Habis saya lebih mau mak menurut gaya naik. Dah, menurut baju ni. Dah, wah sama apa? Bereng jo baju muna. Bagat do baju ni bereng jadi pakai ni. Bagat do. Bereng baju naik samping muna. Bagat do. Teta do baju ni. Teta do baju kok. Teta, maka jangan ada mental-mental kayak gitu sama kita ya. Masa kalian dengan baju baru? Habis sudah ini jalan sekeping nak. Masa digaji batu 12 cm. Habis sudah jalan itu mau cuma nanti cicil mana nanti kredit. Mohon. Ya kan mak, saya tengok dulu baju itu nak. Baju doi, baju. Tengok bajunya Ina Setia, baju doi, tetap baju. Amin, amin. Inilah yang ada si sulung, menjelek-jelekkan, membandingkan, padahal dia bilang sama bapaknya, dak ya langgar perintah taat doa. Aku si bungsui, lak pulus mate dan mate secara rohani. Mati yang dimaksud di sini bukan mati daging, tapi bahasa Yunaninya nekros, artinya mati secara rohani. Memang mati di mana mangarato dijual suri hartane, dijual haporsiona, mga perang mga pegabe budak memana di pangaraton. Itulah mudah-mudi kalau kita jauh dari Tuhan. Mau coba? Enggak. Berarti yang mau dengar. Mau coba? Tidak ya. Sak makanan babi ke tergiur banget. Saya doa di mulut liwat sana ada ampas. Bau kali kan. Aneh mana ada modal biasa. Bau kali ke ampas. Tapi anak bungsu tadi tergiur di bawah mana ampas sih. Neng medialan tangan. Begitu sakitnya ketika saya dan Bapak Ibu mudah-mudahan engkau jauh dari Tuhan. Maka isi masa mudamu dengan dekat dengan Tuhan. Begitulah anak si bungsu. Tetapi sampai satu titik sadar megana tohol tahe di pangaraton nama sikor. Tapi bapakku nama orang go anggota anak. Mula nama auto bapak. Mula nama auto Tuhan. Jolok nama auto Tuhan. Dijangkut Tuhan dong, dijangkut. Justru dikasih juga. Dinea cici. Di bawah pesta parmula lain. Sama kayak udah saya. Udah sepudah mau di mana? 10 tahun. Apa yang kalian pardon? Taruh songmar kasih itu enggak. Taruh puan song-songon. Kita dah murun. Abang, itu bapakku kan SMP udah dan SMP SD mah. Oh iya, memang orang doang gitu. Ngalilin mula. Ngalilin kang mula. Omong udah nangis udah. Dang mula gimana? Dang mula. Tinapa nama terakhir kan? Dang mula. Kita lihat mak. Mereka sini tuh enggak. Keturunannya opon. Memang orang belezo nomor lain. Dia mau nomor udah. Jangan kok mana. Bertipu mana? Aku udah nak siar orang apa? Atau mula macam orang gimana mula mangolu lepas mula mau nak. Baru dekat deh. Mula mangolu lagi. Mula mau nomor sepuluh. Lah mau tipe opung nami dan rodo. Omong ada konai lalak di pangaraton dan ada ajaran kerohanian. Kita mula mangaraton. Unang jom mangaraton masih kola luar kota. Ada di kanan tua. Anggi kola
pulang ke Kalimantan pada aku bila cuma lebih ke kuliah kan. Angki ku tu Kalimantan na itu Roma. Itu do bibir narola kita nah oma cumi Roma. Karena apa? Tuh dia kita mangarap to ingo perjodoh dului kuliah. Gitu kan? Itu lah. Itu oma mangina jarang dola kamu tuh si pahutan tuh tanya oma aku isyak ke doli doli anak burung nganggur dah. Mangarap tuh dia yang cerita dulu gitu. Tona na wala sana do. Laho tu gereja haka bedi. Gitu deh. Hakai. Kalau saya ada dulu kita hukum ibadah terus. Apa mula gereja? Darah mula ibadah. Darah mula saya gereja. Ikut sampai orang mengapa rohani ibadah. Ayo diajar mana makna. Puasa nang mula pada nak isi garam baru saat dia di Jakarta. Isi garam isi garam bapak mau jadi marugoso nang mangarap. Alami haji permulut di hutan. Oh ya deh. Oh dulu kali sana. Oh termatong warna apa kan? Makanya disuruh lah, ditolak lah. Tuh dia perjualan dulu perjualan dia. Ingat kan? Dapat. Bapak sekolah di sini, kuliah di sini. Dukasnya mula tuh tanah. Karena kerasnya hidup kan. Jadi udah kau down. Dan dia mau berapa sugihnya. Dan dia mau hampirnya. Dan dia mau los mas sama anak bungsu yang kena. Mula lebar itu udah berterima bunga betul sudah akal kan. Malas niroha. Dah, orang ikut jeratan pergi udah suka lalu musikan gitu kan. Jeratan kamu. Kau ajaran buat coba pemulihon. Ini doa sangat-sangat niat banget kan. Soalnya kalau yang sakot, yang mau jugur ke lembek pengalaman kan. Asa buka, ada istri ini. Mama masih komentar halakan. Nalek kamu munera, kalau soalnya rentan, pulang kalau dah. Karena kadang orang tua kayak gitu, mau jugur ke lembek, pengalihan mai. Asa nak pengalihan mai. Enak banget tuh. Jadi burungnya lama masih kok. Pulang kalau rentan, sukun. Nah pelarian rohani muda, rentan. Si Sari juga ya, tanya ya. Enak apa ya pelarian, tuh kita aja. Ya kan? Maka ditanya. Maka pulang, bersuka cita. Berceritalah. Beginilah pengalamanku, begini. Siapa yang tidak tebal sukacitanya kalau yang hilang itu kembali? Mago hebekta, dako muselas rohani. Apalagi mahala joma. Mago romusela. Roma bapak nama esoho tuh bilang dikanga berarang masuk kan ngalian gak mago banyak kamu sepuluh lo bilang udah ujung nalak tohoro di pangoli udah senari puji Tuhan tuh dia yang ngahok bekan merisi korat be kunda mau lihat ke rumah sama besok amin begitulah kita dilihat bapak nih dong wah sana dilihat bapak cewek lama mau ingat bebas sok bebas marboya-boya bebas nehna dupe hona melarang mah baru pedi ingat mah bapaknya kita kan semua ini baru pedi tutup kita taingo mah Tuhan minta mah saleleng takona kita ahado jalan lurus suka ku Tuhan dan lomo-lomo adong dompet di dompet jalan lurus tak ada belokan betul ya baru tertutup kok dung roga sahita dung sangko parbadan di gora homa ina Tuhan ada tabegema dijangkau Tuhan ini kita dijangkau maka ya Tuhan minta dari kita adalah hati kita kembali kepada Tuhan amin marmasang do masa di permuluan alitai mulak magora Tuhan amin demikian firman Tuhan